jalan bebek di kuburan. Satu persatu ciumin batu nisan itu. Wah, ini mah mirip ajaran Syiah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah pakai kopi ya, panas ya. Ya teman-teman, di TikTok saya lihat lagi ramai diperbincangkan tentang masih adanya sistem feodalisme atau kebudayaan feodalisme di beberapa lingkungan pesantren yang ada di Indonesia. Alhamdulillah di TikTok banyak yang mengkritisi hal ini. Jadi feodalisme itu nggak jauh-jauh beda dengan perbudakan, ya mirip-mirip lah. Feodalisme adalah sistem sosial kemasyarakatan, sistem hukum yang memberikan ruang, yang memberikan kekuasaan besar kepada kelompok mana? Bangsawan. Jadi kalau kelompok bangsawan salah, nggak dihukum. Di zaman dahulu di negara kita, ini zaman lampau ya, orang-orang keturunan bangsawan itu ibarat dewa kebenaran. Nggak boleh disalahkan, walaupun dia ngelakuin kesalahan, nggak boleh dihukum. Tetap harus dimuliakan, tetap harus dijunjung tinggi. Bahkan orang-orang yang ada di depannya itu harus lebih rendah, ada yang ngesot-ngesot, ada yang sujud. Orang-orang di Indonesia sudah tidak lagi menerapkan budaya feodalisme di masyarakat. Tetapi sayangnya, beberapa pesantren di Indonesia ternyata masih ada yang menerapkan layaknya sistem feodalisme itu. Karena itu diterapkan di pesantren, banyak orang yang salah paham menganggap bahwa feodalisme itu adalah bagian dari ajaran Islam. Inilah yang menjadi perbincangan di TikTok, menjadi pro kontra, ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Jelas orang-orang yang mendukung feodalisme, ya dia adalah orang yang masih keterbelakangan pemikirannya, masih kuno gitu ya, atau bisa dikatakan SDM rendah. Nah, kalau teman-teman ketik aja di TikTok hashtag feodalisme pesantren, maka akan muncul berbagai macam video kritikan tentang feodalisme yang ada di pesantren. Coba kita lihat ya beberapa video-videonya. Ini yang pertama. Zaman kegelapan Indonesia abad 21. Mental budak feodalisme, nggak usah jongkok, tiarap aja kali sekalian. Tar, ini yang di bawah ini kayaknya di kuburan nih ya. Oh, bahkan sampai begini ya di kuburan. Jalan bebek di kuburan. Satu persatu ciumin batu nisan itu. Wah, ini mah mirip ajaran Syiah ya. Oh iya, ini mirip ajaran Syiah guys. Kalau orang-orang Syiah begitu cara mereka ziarah kubur. Ini jalan bebek terus ya ciumin batu nisan atau kuburan imam-imam mereka gitu lah. Oke, kita lihat lagi video lainnya. Ini masih ada ya. Nah, ini dia. Amerika, Indonesia. Nah, kalau di Amerika begini. Kalau di Indonesia begini. Ini adalah video kritikan ya. Oke, kita lihat lagi video lainnya. Nah, ini juga nih. Ini apa nih? Oh, ini di pesantrennya Gus Miftah yang viral itu, ini ya, yang video pertama nih, yang ini. Terus di atasnya ada tokoh-tokoh penentang feodalisme. Sedih melihat ini. Ada Ibu kita Kartini, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh, kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan memang terkenal ya. Sangat anti sekali dengan feodalisme. Makanya di Pondok Pesantren Muhammadiyah itu nggak ada yang begini. Bukan saya memuji-muji organisasi Muhammadiyah ya, tapi memang kenyataannya begitu guys. Coba lihat di pesantren-pesantren Muhammadiyah itu nggak ada yang ya sampai begini gitu. Jadi jongkok semua gitu ya. Bahkan ada yang sampai sujud nih. Ini di pesantrennya Mama Gufron ya. Saat penerimaan ijazah, santri yang perempuannya sujud kepada Mama Gufron, mencium kakinya Mama Gufron.
Ini pesantren lain nih, nggak tahu ini di mana. Oh ini Pak Bahar, ini Pak Bahar Smith. Nah itu juga dicium kakinya sama santrinya. Jadi ini ceritanya Pak Bahar baru keluar dari penjara, santrinya langsung ciumin kakinya Pak Bahar. Ya kita lihat lagi video lainnya ya. Jadi banyak yang bikin video-video kritikan seperti ini di TikTok. Ya alhamdulillah ya. Setidaknya TikTok tidak hanya isinya joget-jogetan gitu, ada video kritikan. Keyakinan orang Islam, Nabi terakhir, orang yang paling mulia terakhir itu diutus oleh Allah, tapi orang-orang di sekitarnya disebut sahabat. Betul. Dan beliau katanya, kalau masuk ruangan lalu sahabatnya itu berdiri, dia marah. Apakah kamu akan menghormati aku seperti orang terdahulu menghormati pemimpin mereka? Ini yang disebut di zaman modern sebagai egalitarianisme. Tidak ada feodalisme dalam kultur Nabi, padahal ini utusan Tuhan ini. Ini orang yang kalau ngomong itu bukan karena nafsunya, tapi wahyu. Tapi toh kemudian menganggap orang di sekitarnya sebagai sahabat. Rendah hati. Tidak ada feodalisme sama sekali. Dan itulah yang menyebabkan agamanya ini diterima oleh orang di barat dan di timur. Karena itulah pembebasan. Agamanya disebut sebagai agama yang tahrirul insan min ibadatil ibad ila ibadatillahi azza wa jalla. Agama ini diturunkan untuk membebaskan manusia dari penyembahan terhadap sesama manusia menuju penyembahan kepada Tuhan semata. Betul sekali ya. Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan feodalisme kepada para sahabat. Jadi kalau pesantren yang menerapkan feodalisme itu murni produk budaya, bukan diambil dari syariat Islam. Kita lihat lagi video lainnya ya. Banyak pesantren-pesantren di Indonesia yang ngaco. Kalau ada murid ketemu sama gurunya, atas dasar katanya nyari berkat, atas dasar adab, itu kemudian jalan bebek, tidak boleh berdiri, tidak boleh membelakangi, kemudian itu nggak ada dalam Islam yang seperti itu, ya. Betul, nggak ada dalam Islam seperti itu. Ini gimana? Nggak ada, ngarang, mereka sendiri tuh ngarang. Jadi bisnis yang paling menyenangkan di dunia saat ini itu adalah bisnis agama. Setinggi-tingginya kemuliaan Rasulullah, bahkan pengemis pun tidak pernah sujud mencium kaki Rasulullah. Bahkan pengemis pun tidak pernah ngesot-ngesot jalan di hadapannya Rasulullah. Padahal Rasulullah adalah manusia yang sangat tinggi kemuliaannya. Kenapa tidak ada yang seperti itu kepada Rasulullah? Karena memang Rasulullah tidak memperbolehkan itu. Hadirnya Rasulullah itu menghapuskan penyembahan kepada manusia, menghapuskan penyembahan kepada berhala, beralih kepada satu penyembahan yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pemuka agama, kiai, gus, atau apapun itu sebutannya, tapi masih menerapkan feodalisme, masih ya santrinya masih nyium-nyium kakinya, masih ngesot di depan dirinya, sadarlah. Rasulullah yang begitu mulia, tinggi sekali kemuliaan Rasulullah aja nggak sampai seperti itu. Dan teman-teman, ini kan tahun ajaran baru nih, banyak pasti yang baru mau masuk pesantren. Jangan takut nanti di pesantren diperbudak, nanti di pesantren ada feodalisme, nanti di pesantren banyak kasus kikuk-kikuk. Jangan takut, karena nggak semua pesantren begitu. Yang perlu teman-teman lakukan adalah pilih pesantren yang benar-benar mengajarkan ajaran Islam. Pesantren yang benar-benar menerapkan ajaran Islam nggak akan ada yang namanya feodalisme di dalamnya, nggak akan ada yang namanya kasus kikuk-kikuk, nggak akan ada yang namanya santri joget-jogetan sampai diundangin artis dangdut konser-konseran gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, kalau pesantren yang benar-benar menerapkan Islam nggak akan ada yang seperti itu. Jadi adik-adik yang mau mondok jangan takut, karena nggak semua pesantren begitu. Yang perlu dilakukan adalah jeli dalam memilih pondok pesantren. Dan semoga juga ke depannya pemerintah kita tegas ya. Kalau udah ketahuan di situ ada feodalisme, semestinya ditarik tuh izinnya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.